Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangannya yang siap memuji Tuhan, mana nih? Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan namanya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami, Kau memberikan anugerah terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan pujian kami mau memberikan penyembahan kami Yesus. Kami mau meninggikan, kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri
semuanya hanya tertuju bagi nama Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Dan kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap meninggikan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kita yang mengatakan Engkau Raja yang mulia. Sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesus Raja. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, amin. Dia adalah awal dan Dia adalah yang paling terakhir karena Dia adalah Tuhan kita yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidup.
katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan saat kita berusaha menjauh dari Tuhan, menjauh dari kasih-Nya, Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu, sekalipun dalam lembah kekelaman, karena Dia Allah yang setia. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati tanganmu menjaga langkah.
sayapmu, sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Inilah keyakinan iman percaya kami di dalam Tuhan. Ketika kami melangkah benar bersama Tuhan, ketika kami mengiring Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan aturkan, kemenangan demi kemenangan besar akan kami terima. Dan kami meyakini Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar dari keteladanan Tuhan, di mana Tuhan meninggalkan tahta kudus, tahta kemuliaan, menghampiri kami orang-orang berdosa. Tuhan, hari ini kami diingatkan akan waktu kelahiran-Mu. Engkau lahir dalam kesederhanaan, Engkau meninggalkan kemuliaan, memberikan contoh teladan yang terbaik. Dan Engkau Tuhan, seperti apa yang Kau katakan, Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi Engkau datang untuk melayani kami semuanya. Dan pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami secara khusus, supaya kami juga boleh mengambil bagian yang benar. Kami bangga melayani Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bekerja di ladang Tuhan dengan benar, maka segala hormat kemuliaan, bahkan berkat-berkat jasmani rohani akan mengalir atas kami semuanya. Terima kasih, berbicaralah kepada kami secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Hari ini kita masuk dalam suasana Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan, di mana Tuhan itu lahir dalam sebuah kesederhanaan. Ya, saya mengutip dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka para majus masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama belajar dari apa yang dituliskan dalam firman Tuhan mencatat segala sesuatunya seperti yang dikatakan oleh Lukas, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, para majus hari itu dengan ketulusan hati mereka datang dari tempat yang amat sangat jauh, berbeda sekian ribu kilometer, mereka memberikan sebuah persembahan yang terbaik. Ya, firman Tuhan berkata mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, berbicara tentang emas ini adalah bicara tentang kemurnian, bicara tentang kemenyan itu berbicara tentang wangi-wangian.
Nah, sekilas dalam peristiwa orang Majus memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus yang hari itu lahir di kandang domba, sekilas sepertinya tidak terhormat. Kenapa? Karena orang-orang dunia berpikir, apa yang disembah? Siapa Yesus hari itu? Bahkan firman Tuhan memberikan sebuah catatan. Herodes hari itu mencoba mematikan Yesus, yang mencoba dibunuh. Nah, dari peristiwa kehidupan orang Majus dalam dalam Amsal pasal 3 dikatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat perkataan dari penulis Amsal yaitu Raja Salomo, ini mengarah dari orang-orang yang cinta kepada Tuhan, kemudian mereka memberikan persembahan yang terbaik dari hati yang tulus, pada akhirnya mereka akan mengalami penghormatan. Nah, penghormatan ini bukan hanya cuma secara jasmani, tetapi secara rohani. Makanya kalau kita belajar dari apa yang dituliskan dalam Injil Matius, sampai hari ini semua orang, ya termasuk anak-anak kecil, kalau sudah mulai berbicara orang Majus, mereka langsung berpikir, oh ini adalah orang-orang yang pernah mempermuliakan Tuhan pada waktu Yesus itu lahir. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau bersama-sama belajar ya dalam mengingat peristiwa kelahiran Tuhan. Saya memberikan tema bangga bisa melayani raja di atas segala raja. Ya, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau Anda melayani pekerjaan Tuhan ya secara khusus di gereja Anda, yaitu di sini, pertanyaan saya, kira-kira Anda bangga enggak? Bapak Ibu bangga enggak kalau melayani Tuhan? Bangga. Seperti saya pun hari ini saya bangga bisa melayani Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat secara potongan, seharusnya saya bukan pelayan Tuhan. Tetapi karena sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, maka jadilah saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya dahulu sebelum menjadi seorang full time, ya saya seringkali hari itu datang ke gereja pusat. Di gereja pusat itu ada statement. Statementnya tulisannya ditulis memakai styrofoam, ya tidak terlalu besar, mungkin cuma sekitar 25 cm, kemudian ditempel di sebuah dinding. Tulisannya masih saya ingat, tulisannya adalah melayani adalah kehormatan, bukan beban. Saya waktu itu belum sebagai full time, saya berpikir, apa itu penghormatan melayani Tuhan? Kemudian saya tanya kepada senior-senior saya, artinya apa? Nah, senior saya menceritakan, ada orang-orang tertentu ketika diberi pelayanan, mereka malah menganggap bahwa pelayanan itu adalah beban. Ya, kalau kita orang Jawa berkata, ngurusoi, kita disita waktunya, kita disita tenaga, bahkan kita yang mungkin punya uang akan berkata, duit meneh. Ini seringkali muncul. Nah, hari itu saya mendapatkan seorang teman dari pelayanan. Di situ teman saya ini berkata, Pak Arif, dulu saya kepingin melayani Tuhan itu sampai nangis, dia bilang begitu. Ya, saya sebut nama teman saya namanya Joko Stianto. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat kalau dia hari ini sebagai worship leader. Kakinya pincang. Dulu dia adalah seorang yang nakal. Ya, kalau saya menyebut dia dulu itu adalah rewo-rewo. Kenapa rewo-rewo? Tukang minum, tukang mabuk, kemudian rambutnya itu gondrong. Nah, sewaktu dia pertama kali bertobat, dia duduk di bagian paling depan dalam acara ibadah, kemudian melihat senior pemain drama yang lain, waktu itu dia tuh ngeliat tuh sampai nangis, merebes mili. Nah, dia cerita kepada saya, Pak, waktu itu saya kepingin melayani Tuhan itu sampai hati itu rasanya tuh gak karu-karuan. Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa karena saya sadar saya ini orang baru.
Hari itu saya belum dibaptis, tetapi saya sangat iri sekali kalau melihat ada orang bisa pelayanan. Teman saya berkata seperti itu. Kemudian saya tanya, terus apa yang kamu lakukan? Saya ditemani oleh pemain drum yang lebih senior namanya Arienta, kemudian dipertemukan dengan Pak Bekti. Nah, waktu ketemu dengan Pak Bekti, Pak Joko Setianto ini berkata, Om, boleh enggak saya melayani Tuhan? Om Bekti hari itu melihat sosok yang gondrong, ya hitam, pokoknya tidak meyakinkan karena dia ex pemain musik dangdut. Om Bekti tanya, kamu sungguh mau melayani Tuhan? Iya Om, saya kepengen sekali. Oke, kalau kamu mau melayani Tuhan boleh. Syarat yang pertama kamu harus lahir baru. Oh siap Om, saya siap lahir baru. Dia mau dibaptis Islam. Kemudian syarat yang kedua, kamu harus tampil rapi. Gondrongmu tuh harus dipotong sampai benar-benar kamu rapi. Kemudian singkat cerita, orang ini bisa menjadi pelayan Tuhan. Waktu dia ngedram itu sambil nangis gembira. Kenapa? Kok bisa melayani? Sejak hari itu dia terjun dalam pelayanan, kemudian dia punya beberapa adik, punya kakak, yang pada akhirnya mereka bertobat semua dan mereka semuanya full time. Nah, dari cerita itu saya melihat bahwa melayani itu bukan sesuatu hal yang disebut beban. Tetapi kalau orang itu seperti halnya para majus, bisa menangkap apa yang Tuhan berikan dengan ketulusan hati, orang akan tahu bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Nah, Yesus yang diutus oleh Bapaknya di surga, dia dari sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat, dia kudus, harus terjun ke dunia. Ya, dunia ini hingar-bingar, dunia itu banyak masalah, banyak problem. Tapi Yesus itu rela. Kenapa? Dia bangga diutus oleh Bapaknya yang di surga untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Makanya dia menuliskan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan yang istimewa Bapak Ibu, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita kadang mungkin sudah melayani, tapi ada satu problem. Ketika kita melayani, ada banyak dari kita mintanya dihormati. Kalau sedang tidak dihormati bagaimana? Marah. Nah, Tuhan Yesus menuliskan dalam Markus pasal 10 ayat 45 ini berkaitan dengan apa? Dengan adanya keributan. Hari itu para murid yang sudah mulai terjun di dalam pelayanan, mereka mempersoalkan siapa yang paling terhormat, siapa yang paling terbesar di antara mereka. Kemudian Tuhan Yesus berkata, demikian juga dengan kamu, tidak seperti raja-raja dunia. Yang terbesar di antaramu adalah mereka yang mau jadi hamba. Makanya dalam ayat 44 saudara perhatikan. Ya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, yuk kita baca bersama-sama yang hijau, 2, 3. Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kelihatannya membacanya belum semuanya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 44. 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kalau saudara ingin terhormat di hadapan Tuhan, saudara kepingin lebih, caranya gimana? Menjadi hamba untuk semua. Ini bagian yang paling sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena masing-masing kita ini kan punya ego. Masing-masing kita minta semuanya dihormati. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang hamba Tuhan,
Tuhan berkata, kalau kamu ingin terkemuka, kalau kamu ingin terhormat di antara yang lain, hendaklah menjadi hamba untuk semua. Menjadi hamba untuk semua itu nggak gampang Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ini mempunyai satu posisi yang bagus, punya posisi yang sesuai dengan apa yang dahulu kita idam-idamkan, tiba-tiba kita disuruh untuk merendahkan hati. Ya, saya ingat ketika Pak Bekti itu memberikan sebuah perkataan, suatu hari Pak Bekti itu dikomplain oleh jemaatnya yang cukup kaya. Dia didatangi, orang ini berkata, Pak Bekti, mulai minggu depan saya nggak mau jadi kolektan. Om Bekti tanya, loh kenapa? Ngisin-ngisini ke? Loh maksudnya malunya kenapa? Lah saya suruh minta-minta kepada orang-orang itu ngider ke kantong. Pak Bekti hanya menjawab, ya inilah pembelajaran kita untuk merendahkan hati. Tapi endingnya orang ini tetap saja tidak mau untuk menjadi pelayan Tuhan untuk bagian kolektor. Padahal kalau kita berpegang dengan apa yang Tuhan katakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yang setuju katakan amin. Kalau seandainya kita nggak mau gimana? Ya kita akan problem di hadapan Tuhan. Nah, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dahulu amat sangat kaya. Ya, saya sering kali jelaskan, dahulu dia adalah konglomerat bagian properti. Tugasnya hari itu apa? Membuat kemah, bukan kemah camping, tapi kemah yang besar untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan dalam Roma 15 ayat 17, Bapak Ibu perhatikan. Dia menuliskan kepada sidang jemaat di Roma, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi hari itu Paulus berkata, dalam surat Korintus juga berkata begitu, kemegahanku yaitu ketika aku bisa melayani Tuhan. Makanya dia berkata kepada orang-orang Roma, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Makanya saya kadang-kadang bingung juga kenapa ya ada orang-orang tertentu kalau disuruh pelayanan malah nggak senang, saya tuh bingung. Kenapa? Karena dituliskan di dalam setiap ayat firman Tuhan, Paulus berkata, melayani Tuhan adalah pekerjaan indah. Melayani Tuhan adalah pekerjaan mulia. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa ada banyak orang dari kita itu tidak punya hasrat, tidak punya keinginan. Nah nanti Bapak Ibu akan bersama-sama belajar dalam eksposisi Matius pasal 9. Ya, kita akan lihat, kita akan eksposisi dari ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat 35 sampai dengan 38. Ya, judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nah, saya memberikan tujuan pagi hari ini adalah mengambil bagian untuk membalas kebaikan Tuhan dengan melayani. Ya, kenapa saya tuliskan demikian? Karena apa? Kalau Bapak Ibu ingat sekali lagi bahwa waktu kelahiran Tuhan itu penuh perjuangan. Dia lahir harus di sebuah kandang, dia cari penginapan tidak bisa, orang tuanya dikejar-kejar oleh Herodes, kemudian zaman itu adalah zaman susah. Tapi kenapa Tuhan kok mau melakukan itu semuanya? Jawabannya simpel. Karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Kalau seandainya Tuhan tidak cinta kepada kita semua, saya berani pastikan hari ini kita mungkin sudah mati. Tapi melalui kehidupan yang kita miliki, hari ini Tuhan memberikan sebuah kesempatan. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, yuk bersama-sama kita mengambil bagian. Untuk apa? Membalas betapa baiknya Tuhan buat saya dan saudara. Nah, kita akan lihat Matius pasal yang ke-9 ayat 37 dan 38. Ya, yuk kita baca bersama-sama. Nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Kemarin tanggal 15 Ibu Susan datang ke sini. Kemudian kemarin tanggal 17 saya ketemu beliau, kemudian bincang-bincang. Dan Bu Susan berkata kepada saya begini, Arif, yang lalu sebelum COVID, kelihatannya gerejamu ini cukup penuh. Tapi kenapa kemarin kok kelihatan bangkunya banyak yang kosong? Saya bilang kepada Bu Susan, Tante, memang sejak masa COVID sampai hari ini itu belum pulih total, belum. Kalau dulu sebelum COVID rata-rata kehadiran itu bisa 110, kalau lagi perjamuan kudus bisa sampai 115, 120. Tapi ketika masa COVID berakhir, pertama datang itu cuma sekitar 40. Mulai muncul lagi 60. Hari ini kalau lagi perjamuan kudus rata-rata bisa 80 sampai 90. Bu Susan bertanya kepada saya, loh memangnya tidak ada penginjilan? Ya ada Tante. Kita mencoba melayani yang terbaik, tapi faktanya banyak yang belum mau hadir. Loh kenapa? Saya jawab enggak tahu. Kenapa? Karena masalah kehadiran itu kan masalah hati. Orang mau hadir atau tidak hadir itu kan keputusan hati. Ya makanya kalau kadang-kadang maafkan saya, orang untuk kuliner bisa kemana-mana, untuk jalan-jalan bisa kemana-mana, tapi gilirannya untuk ibadah tidak punya waktu. Saya kemarin melihat di video singkat, short video. Di situ ada seorang pria yang sedang bergegas memakai baju, dia cepat-cepat untuk mempersiapkan diri, kemudian anak buahnya bertanya, "Loh Pak, Bapak mau kemana? Kok kelihatan terburu-buru sekali? Mau ke bandara ya?" "Enggak, saya enggak ke bandara." "Lah terus kemana Pak? Kok bergegas sekali?" "Ke gereja." "Loh ke gereja kok terburu-buru kenapa Pak?" Orang ini kemudian memberikan penjelasan, iya, orang kalau ke bandara bisa 2 jam di depan untuk sampai ke bandara. Tapi untuk ke gereja, mereka mepet. Mereka kadang-kadang menganggap enggak penting. Orang ini kemudian mengajukan pertanyaan, kenapa ya orang kalau ke bandara kok tidak mau telat? Yang pertama jawabannya karena apa? Takut tiketnya hangus. Kedua, takut terlambat. Ketiga, takut uangnya tidak bisa kembali. Nah Bapak Ibu kalau tahu bahwa ada sebuah peristiwa yang seperti ini, Anda belum pernah merasakan bagaimana kalau Anda ditinggal oleh Tuhan. Kadang kita berpikirnya, oh enggak apa-apa, Tuhan itu sabar, Tuhan itu mau menanti kita semuanya. Iya memang betul. Tapi saudara perlu tahu ada satu waktu yang dimana kita tuh tidak bisa melakukan itu. Makanya hari itu ketika Tuhan menyampaikan kepada para murid, dia mengatakan sekali lagi, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya kalau pas lagi pelayanan di luar, saya ketemu dengan jemaat-jemaat lain, saya selalu melontarkan pertanyaan kepada orang-orang yang saya layani. Yang saya lontarkan apa? Siapa di sini Bapak Ibu yang punya anak laki-laki atau anak perempuan? Mereka angkat tangan. Kemudian saya melantarkan pertanyaan kedua. Siapa di sini yang Bapak Ibu rela untuk anaknya laki-laki atau perempuan sekolah teologi? Dari yang awal angkat tangannya mungkin sekian puluh %, ketika saya tanya siapa yang mau sekolah teologi, tidak ada yang jawab. Tapi kita harus berani berkata jujur, Bapak Ibu sebagai jemaat kadang-kadang kan tanya, kenapa gereja kita nggak bisa penuh? Kenapa gereja kita tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan? Apakah hanya gereja kita saja yang tidak bertumbuh? Tidak. Hampir semua gereja dimanapun itu sedang mengalami yang namanya kemerosotan. Termasuk Gajah Mada, itu merosot. Kalau ditanya, dievaluasi penyebabnya apa? Jawabannya tidak ada yang tahu. Nanti ada yang berkata, oh Pak pindah-pindah gereja, ada yang masuk gereja A, gereja B yang sedang bertumbuh,
yang sambutannya lebih begini begitu. Tapi ternyata dari gereja yang katanya bertumbuh ini pun juga berpindah. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, ini merupakan sebuah kata nubuat. Makanya sekali lagi dikatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Terus untuk mengantisipasinya gimana? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Jadi ini tugasnya saya dan tugasnya Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirimkan pekerja-pekerja untuk kita bisa menuai. Dan sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu mau jadi pekerja-pekerjanya Tuhan? Coba yang mau angkat tangan. 30%. Yang 70% mungkin bimbang, mungkin bingung. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, ini waktunya penuaian. Kalau kita tidak mengambil bagian itu, saya berkata, Anda pasti rugi. Kok bisa rugi Pak? Iya. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, saya belum pernah Bapak Ibu berdoa tentang masalah rumah di surga. Saya nggak pernah doa itu. Tetapi ketika saya sedang prepare untuk persiapan ibadah, ya doa pra ibadah, tiba-tiba dalam doa itu saya bisa ngomong begini, Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini bisa mengambil sebuah kesempatan untuk membangun rumah kami di dalam surga melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Saya di situ bisa berdoa seperti itu, saya secara pribadi itu kaget. Kenapa? Karena ternyata rumah yang kita persiapkan di surga itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau sampai hari ini kita mungkin merasa, oh yang penting sudah percaya, oh yang penting aku sudah ikut Tuhan, ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kita mengambil bagian itu, ternyata rumah kita mungkin tidak sesuai. Makanya dalam Injil Matius pasal 9 ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana agar kita bisa mengambil bagian untuk membalas kebaikannya dan juga bisa melayani Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 35 dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat yang saya sampaikan, di situ kita bisa bersama-sama belajar apa? Yang pertama, Tuhan itu sedemikian pedulinya kepada setiap umat, kepada setiap manusia. Loh Pak, terus hubungannya apa dengan ayat 35? Iya, kalau kita mau mengambil bagian untuk bisa membalas kebaikan Tuhan, yang pertama ini kita harus mulai punya konsep. Konsep kita apa? Kita harus heran. Kenapa Tuhan mau peduli? Kalau kita bisa melihat kepedulian Tuhan, saya berani pastikan, kita pasti mau mengambil bagian itu dan kita terjun. Itu pasti. Tapi kalau kita menganggap bahwa oh itu memang tugasnya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Bapak Ibu harus tahu, tidak ada dalil harus, kan tidak ada. Tapi lihat, Yesus mengambil sebuah inisiatif. Makanya di sini saya tuliskan secara logika, yang butuh selamat, butuh pemulihan adalah saya dan saudara. Ya sebagai contoh, kalau Anda sakit, yang datang itu dokter atau Anda pergi ke dokter? Halo? Kita yang sakit yang pergi ke dokter. Kita yang sudah tele-tele itu pergi ke rumah sakit, ke UGD, IGD, ke ICU. Kenapa? Kita butuh itu. Terus kalau kita nggak lakukan gimana? Terlambat mati. Nah inilah logika. Yang butuh selamat, butuh pemulihan adalah manusia. Tapi kenapa justru Tuhan yang menghampiri mereka semua? Kenapa?
Ini jawabannya, karena Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk lemah yang perlu ditolong. Makanya kenapa Tuhan itu disebut sebagai gembala domba. Kalau Bapak Ibu pernah ikut tema khotbahnya Pak Bekti tentang Kristen domba, kita akan tahu domba itu binatang seperti apa. Pertama, domba adalah binatang yang hidupnya berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena domba ini rentan diserang, rentan untuk mengalami kematian, itu domba. Perlu kelompok untuk apa? Supaya mereka kuat. Kemudian apa lagi? Domba adalah binatang kalau sudah jatuh itu tidak bisa berdiri. Saya pernah melihat video-video tentang domba. Domba itu kalau terperosok Bapak Ibu, kemudian secara kebetulan kakinya di atas, ya sudah berjam-jam berhari-hari kalau tidak ada gembala, ya sudah cuma gini tok. Sampai mati. Terus untuk supaya domba itu bisa bangun gimana? Butuh pertolongan gembala. Nah, kita punya gembala agung yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan itu mendatangi kita sebagai makhluk yang lemah untuk apa? Dipulihkan. Nah, kita yang hari ini sudah ditolong oleh Tuhan, apa peduli kita? Mungkin dari kita berpikir, oh itu bukan tugas saya Pak. Itu tugasnya gembala, itu tugasnya full time. Itu tugasnya pekerja. Pertanyaan saya, apakah yang harus masuk surga cuma full time, pekerja atau mungkin gembala? Kan tidak. Kita semuanya ini butuh surga. Terus sikap hati kita di hadapan Tuhan peduli atau enggak? Dan ketika saya sedang menuliskan ini Bapak Ibu, saya diingatkan, kenapa Tuhan itu menolong kita umat manusia? Saya membaca kata manusia di dalam bahasa Arab itu memakai kata insan. Kata insan itu mempunyai pengertian lemah. Kata insan itu mempunyai pengertian mudah lupa. Makanya saudara ini kan lemah. Saudara ini mudah lupa. Kadang-kadang kalau Anda ribut-ribut dengan pasanganmu, ditanya, kenapa kamu nggak lakukan ini? Lali. Orang kalau sudah bicara lupa itu sudah tidak ada hukumnya. Contohnya, kalau Bapak Ibu misalkan pernah melihat ini sidang, kemudian ada terdakwa misalkan katakanlah korupsi. Hakim tanya, Anda melihat kalau orang itu disuap sekian miliar, kemudian si terdakwa itu pura-pura pegang kepala, terus ngomong begini, lupa Pak Hakim. Sudah hakim itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Ayo diingat-ingat, lupa Pak Hakim. Anda percaya tidak percaya, gara-gara lupa hukum itu bisa gugur. Lupa boleh enggak? Halo Bapak Ibu masih ada di sini? Lupa boleh, yang enggak boleh itu apa? Melupakan, ojo ngelali, itu yang enggak boleh. Loh kita kan sering kali ingat, tapi ngelali. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, oh ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, Yesus berkeliling ke semua kota, ke semua desa. Ia mengajar, bukan hanya dalam rumah ibadat, tetapi kepada setiap tempat. Dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau Bapak Ibu membaca satu ayat ini, saudara bisa ketemu sebuah urutan. Kapan manusia itu bisa dipulihkan? Kapan manusia itu bisa sembuh? Kapan manusia bisa mengalami pembaharuan? Ini kalau orang tuh mau mendengar berita Injil Kerajaan. Orang kalau dengar berita Injil Kerajaan, yang namanya penyakit,
Yang namanya kelemahan itu langsung sembuh. Tapi kan kita kan terbalik. Saudara ingin sembuh kapan? Waktu Anda dilayani oleh hamba Tuhan, kemudian Anda mulai ngapain? Pak, doakan saya untuk pelepasan, Pak. Supaya setan, supaya makhluk-makhluk yang mengikat diri saya itu bisa lepas. Kan itu kita selalu ngomong gitu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kita tidak akan pernah sembuh, kita tidak akan pernah lepas dari kelemahan kalau apa? Kalau kita tidak pernah mendengar berita Injil Kerajaan. Tapi kan kita selalu memintanya apa? Aku kepengin sembuh, aku ingin cepat pulih. Tapi responmu tentang Injil Kerajaan itu bagaimana? Kita seringkali hanya minta dan menuntut bahwa aku harus sembuh, aku harus sembuh. Tapi baca Alkitab malas, dengar berita Injil pun kita tidak respon secara baik. Tapi coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Yesus tidak memberitakan Injil itu dengan tekun. Hamba-hamba Tuhan itu tidak memberitakan Injil dengan tekun. Apa yang terjadi? Kita akan semakin mengalami kemerosotan secara iman. Makanya Rasul Paulus pernah berkata dalam dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah kembali secara sia-sia. Jadi saya berani pastikan, saya sampaikan firman, hamba-hamba Tuhan sampaikan firman. Mungkin Bapak Ibu, yang nyantol itu cuma 5%, mungkin. Tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali secara sia-sia. Makanya orang kalau rajin ibadah, orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lambat laun segala kelemahan itu pasti akan dihapuskan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengambil bagian untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang kedua, kalau kita tidak tega melihat orang terlantar. Dalam ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita harus berani ngomong jujur Bapak Ibu, kita yang hidup di dunia, kita seringkali berkata, uripku capek, aku capek. Capek kapan? Waktu engkau menghadapi keluarga. Capek kapan? Waktu persoalanmu tidak selesai. Orang kalau dalam keluarga mulai capek, nanti muncul kata-katanya apa? Aku saiki wis ora diwongke. Bojoku tidak memperhatikan aku lagi. Coba Bapak Ibu kalau punya pasangan yang mulai tidak memperhatikan dirimu, perasaanmu gimana? Dari kita pasti langsung berkata percuma, uripku percuma. Makanya saya tuliskan, Tuhan melihat kita itu sebagai orang asing. Saya dan saudara itu adalah pendatang. Kita sebagai pendatang di dunia itu semuanya serba sulit. Ya apalagi sudah COVID. Hamba Tuhan berseru ini akhir zaman masa yang sukar. Semuanya serba sulit. Kenapa ada banyak orang-orang yang pada akhirnya mati bunuh diri? Ya secara khusus pengusaha kelas kakap. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan nekat, kenapa? Sudah tidak punya jalan keluar. Nah ini yang kita harus bangga kepada Tuhan. Tuhan itu memperhatikan saya dan saudara. Memperhatikan dengan seksama, gara-garanya apa? Hatinya tidak tega. Dia tidak tega kalau kita itu terlantar. Bapak Ibu pernah nggak terlantar? Pernah nggak Anda merasa tidak diperhatikan oleh orang lain gitu, pernah nggak?
Saya pernah merasa terlantar. Kenapa? Dulu saya nggak punya, dulu saya susah. Dalam kondisi yang paling tidak enak, kepengen diperhatikan. Tidak ada yang memperhatikan. Ada yang hari ini mungkin mapan merasa bahwa aku nggak pernah seperti itu ya, kemudian kalau aku biasa-biasa ya nggak salah. Tapi coba, seperti kemarin saya waktu hari Rebu tanggal 18 saya melayani Natal untuk anak-anak jalanan. Anak jalanan itu adalah orang yang tidak punya rumah. Mereka tidur itu di kardus pinggir jalan, mandi kadang di tempat umum, WC umum, mungkin kadang-kadang di sungai. Mereka makan kadang-kadang bisa makan sehari mungkin cuma sekali. Kadang-kadang mereka pergi ke resto, kemudian mengais makanan minta untuk diberi belas kasihan. Tapi berita Injil untuk mereka ini antusias. Dan orang-orang ini datang dengan kesederhanaan. Ada yang gendong anaknya masih umbelan begitu. Kemudian ada yang datang dengan jalan kaki. Di mana itu? Di sekitar Johar. Kemudian yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang tim outreach Semarang apa? Mereka hanya berbagi nasi bungkus. Ada kira-kira 10 orang pelayan Tuhan, dari masing-masing pelayan Tuhan ada yang membawa 5 bungkus, ada yang bawa 15, ada yang bawa 50, ada yang bawa 10, kumpulkan persembahan kasih. Terus ngapain? Makan bareng. Mereka makan bareng pun tuh harus ngantri loh Bapak Ibu. Dikasih karcis supaya enggak rebutan. Saya kemarin foto itu semuanya. Mereka antri dengan tertib. Kemudian saya tanya, Pak gimana Pak? Wah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak di sini sudah ikut berapa lama? Saya hampir 1,5 tahun Pak. Terus gimana Pak perubahannya? Wah Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Dari terlantar diperhatikan. Cara memperhatikannya bagaimana? Ketika mereka sakit, di Semarang itu ada poliklinik, datang gratis. Mereka yang ada mungkin anaknya sekolah nggak bisa bayar, dibantu. Bantunya nggak banyak-banyak Bapak Ibu, karena apa? Semuanya patungan. Sampai pada akhirnya apa? Orang-orang jalanan ini merasa diperhatikan dan mereka bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana sikap kita ketika kita melihat orang terlantar? Firman Tuhan di sini jelas berkata, melihat orang banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau saudara ketemu orang bisa berkata, mesai, wah itu poin sudah hebat itu. Mesai, kasihan. Kenapa? Mereka lelah. Loh saudara harus sadar diri, kita di dunia itu pasti berkata, capek aku, uripku kesel. Loh kalau capek fisik no, apa-apa, yang capek itu hatinya tuh loh. Sudah capek hati, terlantar. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan memperhatikan orang lelah? Kenapa Tuhan memperhatikan orang terlantar? Saudara sekarang perhatikan Markus 8 ayat 2 dan ayat 3. Saya tuliskan ini pembandingnya, bandingkan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Cerita ini bicara soal apa Bapak Ibu? Ini cerita tentang kehidupan kita manusia. Saya dan saudara itu bukan asli penduduk bumi. Kalau mungkin orang bertanya, Pak Arif aslinya mana? Tak jawab, Cilacap. Anda aslinya mana? Magelang. Anda aslinya mana? Medan. Anda aslinya mana? Pontianak.
itu masalah kelahiran. Tapi surat Efesus berkata, kewarganegaraan kita di dalam surga. Itu surat Filipi. Kewarganegaraan kita di dalam surga. Jadi kalau Anda ditanya, Anda aslinya mana? Surga. Lah terus di dunia ngapain? Orang Jawa bilang, mampir ngombe. Ini yang dituliskan oleh Tuhan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak punya makanan. Banyak dari kita ini kan ikut Tuhan, tapi pertanyaannya saudara punya makanan ini enggak? Dari kita banyak yang tidak punya. Makanya kita lapar. Orang kalau lapar ciri-cirinya apa? Yang jelas mudah masuk angin. Yang jelas mudah sakit mah, yang jelas mudah sakit kepala karena apa? Lapar. Coba Anda enggak makan, aduh, lapar, mumet, lapar, masuk angin. Kalau sudah masuk angin ngapain? Kerian. Dan orang lapar pasti mudah marah. Makanya kalau kita lapar rohani mesti sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik begini begitu, kenapa? Lapar. Dan Tuhan berkata, dan jika aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah sampai di surga. Kenapa? Rebah di jalan. Makanya saya berkata, kita kerap kali meskipun sudah punya iman, di dalam gereja kita sudah cukup lama, banyak yang hari ini gugur. Kenapa gugur? Pindah gereja, kecewa, jengkel, dan lain sebagainya. Kenapa? Rebah di jalan. Kenapa kita kok sampai rebah di jalan? Sebab kita tuh datang dari jauh. Surgamu di mana? Jauh, gak kelihatan. Tapi coba kita pikir bersama-sama yuk. Kenapa Tuhan itu sampai sedemikian peduli? Kenapa Tuhan itu sampai memperhatikan orang yang terlantar? Urusannya ini loh Bapak Ibu yang saya tulis di tulisan hijau. Suatu hari itu kita nanti pasti pulang. Ada di sini yang tidak mau pulang? Ya boleh. Usiamu cobalah, misalkan mau berapa, 100? Itu loh mama saya usianya 86 atau 87 tahun. Kalau sudah lagi agak parah sama anaknya ngomongnya gimana? Aku tak mati wae. Loh kita anak-anak berkata, "Jo mati sik mah." Loh suatu hari itu loh kita pasti pulang. Lah kalau sekarang kita tidak memperlengkapi diri dengan makanan rohani, makanan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita bisa rebah di jalan. Loh kita sudah mendapatkan makanan rohani aja kadang-kadang kita masih berkata ora kuat, ora kuat. Loh Bapak Ibu perlu sadar loh persoalan kita tuh banyak banget. Secara khusus di mana? Dalam rumah tangga. Orang kalau tidak cepat-cepat ditolong oleh Tuhan karena rasa terlantar tadi, kita bisa gagal dan pada akhirnya apa? Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Ya ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa dipilih atau membalas kebaikan Tuhan? Ini yang ketiga, kalau kita tuh rela untuk dipilih. Tadi ayatnya jelas ayat 37 dan 38, tolong tampilkan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, sebagai seorang gembala, sebagai koordinator yang saya lakukan cuma apa? Saya doa. Tuhan kirimkan pekerja. Ya yang lalu kita tidak punya pemain keyboard. Kita tim doa, orang-orang yang berdoa, saya beri pesan, yuk minta kepada Tuhan, supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa memainkan musik. Dikirimlah Rosa bersama Novi. Ini hasil doa. Ya makanya saya sampaikan kepada Rosa, kamu ini hasil doa.
Novi hasil doa. Terus sesudah ada pekerja terus gimana? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Terus harapan saya kepada pengerja apa hari ini? Yuk kita kerjasama, yuk kita bersama-sama membangun kerajaan Tuhan, yuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Saya selalu memberikan pesan kepada anak-anak itu, termasuk Arif. Apa pesan saya? Jangan merasa sok dibutuhkan. Kenapa? Kita semuanya ini alatnya Tuhan. Makanya saya tuliskan Tuhan membutuhkan kepanjangan tangan kita. Tuhan itu hebat Bapak Ibu. Tapi coba, Tuhan tanpa kita nggak jalan. Tuayan banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Hari ini Tuhan ingatkan kita, bersediakah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Makanya saya tanya, bersediakah Anda untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Anda cukup ngomong janji sama Tuhan, Tuhan aku mau. Anda nggak perlu ngomong kepada saya, nggak perlu ngomong kepada pemberi tugas gereja, nggak usah. Ngomong aja kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Dimanapun Tuhan mau tempatkan aku mau. Sudah itu aja cukup. Kenapa Tuhan itu membutuhkan? Tapi kalau kita apatis, kita merasa bahwa oh saya bukan full time, oh saya bukan orang yang bergerak di situ, saya ini cuma jemaat biasa. Kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa Tuhan itu memberikan pesan? Tuayan banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada tuayan yang empunya, kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kenapa Tuhan ngomongkan itu? Karena Tuhan tahu, tanpa adanya kerjasama yang baik, sehebat apapun Tuhan, itu akan sangat lambat. Tuhan bisa lakukan semua hal, tapi ternyata kebaikan Tuhan itu sampai di titik mana? Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara, yuk kamu ikut membangun, yuk kamu membangun rumahmu sendiri. Untuk apa? Supaya nanti kau bangga. Ya sebagai contoh, anak kalau dibelikan rumah dari orang tuanya, ya perasaannya pasti biasa. Anak bisa berpikir, tugas orang tua membangunkan rumah bagi yang kaya. Tapi coba bagi orang-orang yang sederhana, ketika bisa bangun rumah, mungkin rumahnya cuma 60 meter persegi Bapak Ibu, mungkin cuma 90 meter persegi, tapi orang itu akan berkata, aku iso omah dhewe, aku bangga. Demikian juga nanti Anda akan punya sebuah kebanggaan khusus ketika rumahmu yang di surga yang dipersiapkan oleh Bapa itu ternyata kau ikut ambil bagian, dan kau akan berkata, aku marem ikut Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru
lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari bersama-sama pagi hari ini kita menyikapi keinginan hati Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu sudah semakin pendek, semakin dekat. Tuhan memberikan contoh dengan kepedulian yang lebih kepada setiap umat. Dia memberikan waktu yang terbaik, berkeliling ke semua kota, berkeliling ke semua desa. Ia memberikan pengajaran dalam rumah-rumah ibadat. Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan ketika mereka mendengar berita Injil dengan kesukaan hati, lenyaplah segala penyakit, lenyaplah segala kelemahan. Kami belajar Tuhan untuk bersama-sama memberitakan Injil secara khusus Tuhan kepada keluarga kami terlebih dahulu. Kami mau menceritakan setiap hari akan kebaikan Tuhan, menceritakan setiap hari akan karya keselamatan Tuhan, sehingga keluarga kami Tuhan terlebih dahulu dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan sediakan itu akan kami terima dengan cara yang ajaib. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau belajar belas kasihan Tuhan ketika Tuhan melihat orang-orang yang terlantar. Di mata Tuhan suatu hari mereka semuanya akan kembali berpulang ke rumah Bapa. Selama ada di dunia, Tuhan memperlengkapi dengan makanan rohani, supaya kami semuanya kuat,
supaya kami semuanya siap, sehingga tatkala Tuhan memanggil kami pulang, kami bisa sampai kepada kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Dan hari ini Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan, pakailah hidup kami. Kami rela, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengisi akan kerajaan-Mu di muka bumi maupun nanti di dalam surga. Berkati Tuhan akan firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran seluruh sidang jemaat yang hadir. Beri kami pengenalan yang lebih, sehingga kami boleh sepanjang hari, setiap hari mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita bersama-sama berdiri, katakan, aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saya mengundang Ibu Sianba untuk berdoa. Dan kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya, Ibu Sianba berdoa. Ingin mengenal-Mu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Tuhan Yesus, Allah Bapakku yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, jika pada hari ini Tuhan, kami dapat mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan tertanam di dalam hati kami, sehingga Tuhan, kami dapat melayani Engkau seperti yang Engkau inginkan. Kiranya Engkau akan menyadarkan kami semua, umat-Mu di sini Tuhan, supaya untuk setia Tuhan, untuk bertanggung jawab Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau selalu Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami selalu dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan, walaupun kami ini belum bisa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu Tuhan menilik kami Tuhan, sehingga Engkau menyadarkan kami semua Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah diberikan kepada kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Arif Tuhan, kiranya Engkau selalu Tuhan memberkati Tuhan, Engkau selalu Tuhan memberikan penyerahan Tuhan, sehingga Tuhan di dalam firman-firman yang diberikan ini dapat menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga,
Kami sebelum berpisah mengingat akan saudara-saudari kami, Tuhan, mereka yang mengalami sakit. Kami terus Tuhan mendoakan Pak Wondo, supaya Tuhan menjamah, memulihkan hati pikirannya, sehingga tubuh jasmaninya disembuhkan oleh Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan akan kesembuhan Pak Wondo dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib, sehingga dia dipulihkan bersama seluruh keluarga. Tuhan, kami juga pagi hari ini berdoa untuk rekan kami Bapak Johnson yang juga masih mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau jamah, Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami mempercayai, maka keajaiban Tuhan itu akan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Excel yang sedang kontrol di Kuala Lumpur. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya hasil yang terbaik yang Tuhan berikan untuk cucu daripada Ibu Gioklian. Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk seluruh tim dokter yang menangani. Tuhan, biarlah melalui apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Excel, semuanya demi kepujian bagi nama Tuhan, dan keluarga ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Rani yang sedang mengalami diare. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan terjadi atas Ibu Rani. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Suparwoto, supaya hari-hari mendatang Kau juga terus beri kekuatan kesehatan yang prima, sehingga dia mampu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, bahkan mereka yang sedang perjalanan luar kota maupun yang di luar kota. Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami sekali lagi Tuhan, untuk yang berulang tahun, supaya Tuhan jagai kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, yang menjadikan mereka semakin mencintai dan mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami angkat hati kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin.